Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah titipkan pada kita. Salawat serta salam kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk tetap mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga, semoga saudara-saudara, teman-teman semua ya selalu dalam lindungan Allah, murah rezeki, selalu sehat, diberikan kesehatan dan keberkahan hidup ya. Dan dimudahkan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Misbahul Munir yang merupakan tahdzib atau ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, yang mana ringkasan ini, tahdzib ini yaitu Al-Misbahul Munir di taklif atau disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama yang berasal dari India yang pernah menjuarai penulisan Sirah Nabawiyah yang diselenggarakan oleh Robito Alam Islami, dan beliau menjuarai juara 1 tingkat dunia. Nah, kita banyak tafsir ya yang merupakan mukhtasar atau ringkasan dari Ibnu Katsir, tapi saya memilih ini karena ini saya anggap ini yang diberi lengkap baris sakalnya lengkap sehingga memudahkan kita semua untuk membacanya ya. Dengan harapan dengan ini kita mendapatkan pendalaman dan terbuka wawasan kita tentang pemahaman kita terhadap Al-Quran ya, lewat ngaji tafsir ini. Yang kedua, ini merupakan bagian kita dari kita untuk mengambil peran bagaimana mengisi dunia maya dengan kebaikan-kebaikan. Ini dalam rangka juga menghempang kemaksiatan yang arusnya sangat deras di jagat maya. Kita harus membendungnya dengan cara apapun yang kita bisa, termasuk yang sederhana ini mungkin ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi tambahan berat timbangan amal soleh kita, dan kita mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan selalu ya. Itu harapan kita, tidak ada lain. Berapapun juga orang yang akan mengikuti ini ya, 100 orang pun sudah cukup besar ya. Jadi tidak perlu ribuan. Syukur-syukur kalau ribuan orang, karena kita semua ikut membagi-bagikannya ya. Kita tidak berharap apa-apa dari ini, tapi ini adalah ambil peran dakwah fardiyah kita
untuk kita sebar, kita share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain. Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita tiba pada subtema yang berbunyi limadza sumiyat ummal kitabi. Ya, taknya itu tak nisya ini. Ini menunjukkan kembalinya itu rujuknya kepada surat Al-Fatihah. Jadi kalau dilengkapi bunyinya limadza sumiyatil Fatihatu ummal kitab. Ya. Mengapa Al-Fatihah itu dinamakan umul kitab, induknya kitab? Ya. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari mengatakan fi awwali kitab tafsir, fi awwali kitab tafsiri. Kita baca semuanya kata Gus Bah supaya lengkap. Di awal kitab tafsir beliau mengatakan wa summiyat ummal kitab, dan Al-Fatihah itu dinamai umul kitab atau induknya kitab. Kenapa? Li'annahu, karena yubda'u, dimulai bi kitabatihah, dengan menuliskan Al-Fatihah fil masahifi, di dalam mushaf-mushaf. Mushaf-mushaf Al-Quran itu penulisannya itu dimulai dengan surat Al-Fatihah, begitu maksudnya. Maka surat Al-Fatihah itu dinamai Al-Fatihah karena dia permulaan dalam mushaf Al-Quran, pembukaan penulisan dalam mushaf Al-Quran. Wa yubda'u bi qiraatiha. Wa yubda'u, dan dimulai bi qiraatiha, dengan membaca Al-Fatihah fi sholati, di dalam sholat. Jadi ha di sini, ha qiraatiha, kita baca haknya itu kembali rujuk kepada Al-Fatihah. Jadi dimulai dengan membaca Al-Fatihah itu di dalam sholat. Ya. Di dalam sholat kita, setiap rakaat itu yang dibaca sebelum surat adalah surat Al-Fatihah dulu. Sebelum surat-surat yang lain, surat Al-Fatihah lah yang kita baca. Ya. Dan tidak sah sholat tanpa baca Al-Fatihah. Ya. La sholat taliman lam yakra bil fatihati. Tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Makanya dalam sholat Al-Fatihah itu setiap rakaatnya selalu dibaca, ya. Selalu dibaca. Makanya ada sebagian ya ulama yang mengatakan seperti Hasan Bandung itu tidak dihitung satu rakaat kalau kita nggak dapat bacaan Al-Fatihah. Walaupun yang lain kalau dapat ruku sudah dapat satu rakaat kalau dapat ruku. Tapi Haji Hasan, Haji Abdul Qadir Hasan itu mengatakan tidak dapat satu rakaat kalau tidak dapat bacaan Al-Fatihahnya. Seperti itu. Ya. Ya, ini tertulis di ini diambil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, juz ini juz 8 halaman 6 ya. Itu ya. Juz 8 halaman 6. Kemudian berikutnya wakila, dan dikatakan atau ada yang mengatakan ya, innama summiyat bidzalika, sesungguhnya hanyalah summiyat dinamakan Al-Fatihah itu bidzalika, dengan nama tersebut yaitu Al-Fatihah. Kenapa? Li ruju'i, karena kembalinya ma'anil Qur'ani, makna-makna Al-Quran, kullihi, semuanya itu kembali ila, kepada matadammanatu, apa yang dikandung oleh Al-Fatihah. Jadi
seluruh makna-makna Al-Quran itu kembalinya itu kepada Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada tauhid, rububiyah, ya, Rabbil Alamin, kemudian ada tauhid mulkiyah maliki yaumiddin, kemudian ada ibadah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian ada sejarah, ya sejarah itu ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu sejarah. Ke sana semuanya sumbernya. Seluruh Al-Quran itu menjabarkan Al-Fatihah. Begitu. Maka Al-Fatihah itu disebut Al-Fatihah, pembuka. Membuka, nanti terbuka semuanya ke situ. Ya. Kemudian qala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir, ya. Kalau disebut Ibnu Jarir itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang menulis tafsir apa? Jami'ul Bayan li Ahkamil Quran yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ya. Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan wal arabu, dan orang Arab itu tusami, memberi nama atau menamai apa? Menamai kulla jami'i amrin, segala hal yang melingkupi perkara-perkara atau hal-hal, au muqaddami li amrin, atau mendahului semua hal, idza kanat, apabila adalah lahu, bagi ya sesuatu yang melingkupi itu tawabi, memiliki pengikut, tatba'uhu yang mengikutinya, huwa, ya, sesuatu yang diikuti itu lah terhadap apa saja yang mengikutinya, yaitu tawabi tatba'uhu, imamun, dia menjadi imam, jami'un, yang melingkupi, yang mengumpulkan, itu sebagai umman, sebagai induk. Nah, di sini kemudian diberikan contoh, fatakulu lil jildah, maka Anda mengatakan untuk sebuah kulit, alati tajma'ud dimago, yang melingkupi otak, ya, melingkupi otak kita, disebut ummur roksi, ya, induk kepala. Kulit kepala itu disebut induk kepala karena membungkus otak kita. Dan sesuatu yang membungkus itu disebut induk. Ya, ya, memang begitu ya dalam apa kenyataan di realitas alamiah. Misalnya induk ayam kan sama anak-anaknya itu dia kalau hujan ya atau tidur dia melingkupi, menutupi semuanya, mengayomi ya gitu di dalam di bawah perutnya induk ayam itu, di bawah sayapnya itu, melindungi anak-anaknya, maka disebut induk. Nah, umun, kalau ibu manusia umun juga, nah itu harus begitu, melindungi anak-anaknya. Wa yusammuna liwa al-jaisi, dan orang-orang Arab itu memberi nama bendera pasukan, liwa al-jaisi, bendera pasukan, waroyatahum, dan bendera mereka. Jadi bendera pasukan pada masa Rasulullah itu ada liwa, ada roya. Satunya ada tulisannya la ilaha illallah. Yaitu satu yang berwarna putih, satu berwarna hitam. Nah, bendera itu allati yajtami'una, yang mana bendera itu yajtami'una, mereka berkumpul, para pasukan berkumpul tahtaha, di bawah bendera itu. Maka bendera itu dinamakan umman, induk. Induk. Karena semua pasukan menginduk kepada bendera itu, kemana arah bendera itu bergerak, pasukan mengikuti bendera itu. Maka kalau kita melihat bagaimana Al-Fatih ya apa namanya
menundukkan Konstantinopel, benderanya itu terakhir kan, yang membawa bendera itu ya, kena panah tembus, ya. Maka hampir jatuh si pemegang bendera, langsung ditancapkan di dinding benteng Konstantinopel, berkibar ke arah situlah semua pasukan menyerbu, ya, menuju musuh di bawah bendera itu, ya. Bendera itu semacam mengomando pasukan, ya, mengomando gerak pasukan. Maka bendera itu disebut uman, induk, ya. Kemudian kala mengatakan si siapa ini, Ibnu Jarir, wa summiyat, ya, dan dinamakan Makkah tuh, Mekah itu dinamakan, ini taknya kembali ke Mekah, maka itu dinamakan Ummal Qura, induk negeri, ya, atau induk kota-kota, litakodumiha, karena Mekah itu mendahului, ya, amama di depan, ya. Di depan apa? Di depan ya, dulu amama jami'iha, di depan semuanya, semua kota-kota. Wa jam'iha, dan Mekah itu mengumpulkan atau melingkupi kota-kota siwaha selain Mekah, ya. Nah, itu wakilah, dan ada juga dikatakan atau ada yang mengatakan mengapa dinamakan umun atau induk, Makkah itu dinamakan Ummul Qura, lianna, karena al ardo, bumi ini, dukhiyat, direntangkan atau dibentangkan, minha, dari Mekah itu, ya, dari Mekah. Ini menurut At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, ya. Di catatan nomor 4 ini, uh, tafsir At-Tabari, ya. Nah, tafsir At-Tabari juz 1 halaman 108. Nah, itu. Kemudian apalagi? Nah, kita lihat dulu ke atas, ya. Balik. Nah, warawa al-Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Ahmad adalah Ahmad ibnu Hambal, yang kita kenal Imam Hambali, salah satu imam mazhab yang 4, ya. Beliau meriwayatkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Hurairah dapatnya dari Nabi. Annahu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, fi ummil Quran, fi, tentang ummul Quran yaitu Al-Fatihah, induk Al-Quran. Nabi bersabda berkenaan dengan ummul Quran atau Al-Fatihah. Dia, Al-Fatihah itu, kata Nabi, ummul Quran, adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran Al-Fatihah. Wahia, dan Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani. As-sab'u, 7 ayat, al-mathani, yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang di dalam sholat. Yang mengulang-ulang, ya, yang mengulang-ulang seluruh dunia yang sholat. Setiap saat, setiap waktu, sesuai dengan perbedaan waktunya. Sholat wajib, sholat sunat, sholat malam, sholat macam-macam sholat. Berarti Al-Fatihah diulang terus. Nah, itu wajib dibaca dalam sholat. Dalam diri kita sehari semalam, sholat 5 waktu 17 kali Al-Fatihah diulang. Maka disebut As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Itu, ya. Wahia, dan Al-Fatihah itu adalah Al-Quranul Azim, bacaan yang agung, Quranul Azim. Nama lainnya adalah Al-Quranul Azim. Nah, ini juga tafsir At-Tabari
catatan kaki nomor 5. Nanti dilihat sendiri. Yang berminat file PDF-nya bisa hubungi di nomor kami nanti ya. Nanti saya cantumkan nomor saya. Warawa Abu Ja'farin, dan Abu Ja'far meriwayatkan. Nama Abu Ja'far itulah Muhammad. Muhammad bin Jaririn At-Tabari. Ya, At-Tabari juga. Jadi Ibnu Jarir At-Tabari juga. Nama lengkapnya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Hiya, Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran. Wahiyah, dan Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, pembuka kitab Al-Quran. Wahiyah, dan Al-Fatihah itu As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini tafsir At-Tabari ya. Ini kita tafsir At-Tabari ya. Mana tadi ya. Mana sini ya. Kita lihat nomor 6. Tafsir At-Tabari berapa? Iya, ini juz 1 halaman 107. Saya jelaskan tadi ya. Tafsir At-Tabari. Nah, kita balik ke atas. Oke. Nah, tuh. Sambil Masani. Nah, itu berkenaan dengan mengapa Al-Fatihah itu dinamai Al-Fatihah. Ya. Itu riwayat hadisnya. Berikutnya subtemanya adalah dzikru ma waroda fi fadlil Fatihati. Ini apa namanya, menyebutkan ini tentang pembicaraan apa yang terdapat di dalam, apa yang tertera, apa yang tertulis berkenaan dengan fadlil Fatihati, tentang keutamaan atau kelebihan surat Al-Fatihah. Ya. Rawa al-Imam Ahmad ibnu Hambal. Nah ini kalau tadi nggak disebut lengkap, sekarang disebut lengkap ya. Imam Ahmad ibnu Hambal meriwayatkan. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyebutkan fi musnadihi, di dalam kitab musnadnya. Jadi penulis-penulis hadis itu membuat nama-nama tersendiri. Jadi ada Musnad Ahmad. Nanti yang lain namanya Nasai Sunan. Bukan Musnad tapi Sunan. Sunan Nasai. Sunan Ibnu Majah. Sunan Tirmidzi. Kitab Sunan. Kitab hadis yang namanya Sunan. Kalau Ahmad Ibnu Hambal menamakannya Musnad. Ya. Nah, itu silakan nanti ada pelajaran khusus tentang mustalahul hadis. Bagaimana istilah-istilah hadis dalam hadis ya, ulumul hadis. Ya. Beliau meriwayatkan an Abi Sa'id bin Mu'alla, dari Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Sa'id mengatakan, Sa'id bin Mu'alla mengatakan, kuntu usolli, adalah aku sedang sholat. Tu aku ya. Kana ana ya. Menjadi kuntu. Usolli, saya sedang sholat. Kata Sa'id bin Mu'alla. Fada'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW da'ani, memanggil aku. Falam ujibhu. Kemudian lam ujibhu, aku tidak menjawab panggilan beliau. Tidak menjawabnya. Ya, kenapa? Ya tadi karena sholat. Ya, maka tidak menjawab Sa'id. Abu Sa'id tidak menjawab. Tidak menjawab. Hatta sholat itu, sehingga aku selesai sholat.
Qala kemudian Abu Sa'id melanjutkan ceritanya. Fa'ataituhu. Baru kemudian aku mendatangi beliau, mendatangi Nabi. Faqala setelah Sa'id datang, faqala maka Nabi bertanya, bersabda maksudnya bertanya, ma mana'aka, apa yang menghalang-halangi kamu anta tiani untuk datang kepadaku. Maksudnya kenapa kok dipanggil tidak datang? Qala maka Abu Sa'id melanjutkan, kultu saya jawab. Aku mengatakan maksudnya aku jawab. Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku, usoli aku sedang sholat. Sesungguhnya aku sedang sholat. Ini kuntu usoli. Sesungguhnya aku sedang sholat. Qala. Maka Nabi bersabda atau Nabi mengatakan, Alam yakulillahu ta'ala. Bukankah, alam itu diartikan bukankah. Kalau diartikan perkata, apakah, lam tidak. Apakah tidak Allah berfirman? Atau dibalik, tidakkah Allah berfirman? Tidakkah Allah berfirman? Atau gampangnya, bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran? Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza ta'akum lima yuhyikum. Ya, nanti ini silakan dicari tafsir yang panjang tentang ayat ini secara khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhilah oleh kalian panggilan lillahi kepada Allah, panggilan Allah. Walir rasuli, dan kepada rasulnya. Kalau dipanggil Allah dan rasulnya datang. Nah, Rasul sedang manggil. Ini maksudnya Rasulullah mengingatkan ayat firman Allah kepada Abu Sa'id. Idza da'akum, ketika Allah atau Rasul itu memanggil kalian. 5, untuk sesuatu atau kepada sesuatu, yuhyikum, yang menghidupkan kalian. Menghidupkan iman, menghidupkan keyakinan, ya, menghidupkan pikiran. Ya. Surat Al-Anfal 224 kok, 204. 24, mohon maaf. Summa qala, kemudian Nabi melanjutkan. Nabi bersabda melanjutkan, ya, setelah baca ayat, la u'allimannaka, kepada Abu Said, ya. La u'allimannaka. Ini ada huruf taukid 2 nih. Lamnya lam taukid, di sini la, nunnya ini nun taukid, tasdid. Nun ditasdid. Jadi ini sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya 2 kali. Benar-benar. Serius ini. Lau alimanaka, aku akan ajari kamu, wahai Abu Sa'id. Diajari apa? A'dhoma suratin. Surat yang paling agung. Fil Qur'ani, yang ada di dalam Al-Quran. Ada surat yang agung di dalam Al-Quran. Qabla, sebelum antakhruja. Sebelum kamu keluar. Minal masjidi, dari dalam masjid. Dan tadi sholat di masjid nih. Ya. Mau diajari si Abu Sa'id oleh Nabi tentang surat yang agung, yang paling agung. Qala, kemudian si Abu Sa'id melanjutkan ceritanya. Fa'akhadha biyadi. Kemudian Rasulullah memegang tanganku, menggandeng, ya, menggandeng, digandeng jalan, mau keluar masjid, ke arah pintu masjid. Falamma, maka tatkala atau ketika aroda, hendak ayakhruja, keluar, hendak keluar, beliau hendak keluar minal masjid, dari masjid, sebelum Nabi keluar dari masjid, kultu, aku katakan, maksudnya aku bertanya kepada Rasulullah. Artinya diingatkan oleh Abu Sa'id.
Ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Innaka, sesungguhnya engkau tadi. Kulta, engkau telah mengatakan. La u'allimannaka. Sungguh benar-benar aku akan mengajari kamu. A'dhama suratin bil Quran. Surat yang paling agung di dalam yang ada di dalam Al-Quran. Abu Sa'id mengingatkan janjinya Nabi. Karena jalan asik, terus belum dibilang apa yang diajarkan. Ini sama Abu Sa'id ditagih sebelum keluar, janjinya kan sebelum sebelum keluar masjid ini sudah sampai pintu, dekat pintu sudah. Qala, maka Nabi menjawab, na'am, iya, oke. Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul masani wal Qur'anul azimu alladzi utituhu, kata Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya, yaitu surat Al-Fatihah itu, dia adalah as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azimu, dan Al-Qur'an yang agung, bacaan yang agung, alladzi utituhu, yang mana aku diberi oleh Allah. Itu Al-Fatihah itu. Nah, ini ada catatan kaki nomor 7 ini, berarti ini disebutkan di dalam yang nomor 7 mana ini nih, Musnad Ahmad ya, juz 4 halaman 211. Itu hadisnya di dalam Musnad Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Nah, kemudian ya apa ya? Wahakadza, dan begitulah. Demikianlah. Rawah, seperti itu pula lah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari atau Imam Bukhari meriwayatkan. Selain Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari juga meriwayatkan. Di mana ini dijelaskan di Sahih Bukhari yang disarah oleh Imam Nawawi dengan kitabnya bernama apa namanya ini, Fathul Bari ya. Fathul Bari ya, Fathul Bari juz 8 halaman 6 atau halaman, dan di halaman 671 di Fathul Bari. Ya, silakan yang mau merujuk ke sana dilihat ya. Wa Abu Dawud, dan diriwayatkan juga yang seperti itu oleh Abu Dawud, wan Nasai, dan Imam Nasai dalam Sunan Sunan Nasai, dan Sunan Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai menyebutkan seperti itu juga. Wa Ibnu Majah, dan di Sunan Ibnu Majah ya, masing-masing ini ada catatannya di bawah, di catatan kaki nomor 9. Silakan dibuat sendiri nanti ya. Kemudian selanjutnya hadisun akharu. Ada hadis yang lain. Rawa al-Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan fi fadailil Quran, berkenaan dengan keutamaan Al-Quran. An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, Abu Sa'id mengatakan. Abu Sa'id mengatakan, kunna, kami adalah, fi masirin, dalam sebuah perjalanan. Perjalanan jauh. Lana, yang kami lakukan. Yang milik kami, maksudnya kami lakukan. Yang ada pada kami, yang kami lakukan. Kami melakukan perjalanan panjang, jauh. Fanazalna, kemudian kami singgah. Singgah di suatu tempat. Ya. Setelah singgah, ya, ini dalam riwayat yang lain itu panjang ceritanya. Ini rombongan, jumlahnya 20 orang, melakukan perjalanan, di tengah jalan kemalaman, mau singgah, mabit atau nginep di sebuah kampung, tapi ditolak. Maka dia nginep di luar kampung. Singgah. Ya. Fajaat, kemudian datanglah jariyatun, budak perempuan. Seorang perempuan budak yang masih muda, jariyah. Kalau di dalam riwayat yang lebih lengkapnya itu, budak ini ya tempat kampung yang menolak rombongan itu menginap di kampung itu.
Dia datang menemui rombongan. Faqalat, kemudian si budak perempuan ini mengatakan, inna sayyidal hayyi salimun. Sesungguhnya kepala suku kami itu salimun, ya, sakit disengat oleh binatang berbisa. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang kamil, yang apa namanya, yang kamil, ya, yang lengkap, itu disebutkan orang yang sakit, ya, itu disebut salimun, padahal salimun itu artinya sehat, ya. Maksudnya disebut salim itu harapannya supaya sembuh, sehat lagi, ya. Itu maka disebut di sini apa namanya, kalau disebut Sayyidul Hayy Salimun, kepala suku sakit diharapkan bisa sembuh. Wa inna, dan sesungguhnya nafarona, sekelompok dari kami, ya, kalau di riwayat yang semuanya itu para laki-laki, kelompok ini para laki-lakinya itu di kampung itu guyabun, tidak ada, sedang tidak ada. Jadi ini perempuan minta tolong kepada rombongan yang tadi ditolak itu. Fahal minkum rokin, apakah di antara kalian itu ada rokin, orang yang merukyah, bisa merukyah, mengobati dengan doa dan jampi-jampi, ya, ya, minta tolong, ya. Nah, kalau di sebuah riwayat yang panjang, karena tadi ditolak rombongan ini, ada yang bisa, tapi dengan syarat apa imbalannya, nanti dapat imbalan. Cuma ini singkatnya. Fakoma, kemudian berdirilah maha bersama si jariah atau perempuan budak itu, rajulun, laki-laki. Maksudnya laki-laki di antara rombongan itu. Ma kunna nak binuhu. Tidaklah ada di antara kami itu nak binuhu, yang pernah memperhatikan dia birukyatin, memiliki kemampuan rukyah. Kami tidak pernah lihat kalau dia itu pandai merukyah. Farokohu, maka si rojul itu merukyah kepala suku tersebut. Fabaro'a, kemudian sembuhlah kepala suku tersebut setelah dirukyah. Fa'amaro, maka kepala suku itu memerintahkan kepada jariah itu, lahu, untuk diberikan kepada si rojul itu, bisalasi nasyatan, diberi 30 ekor kambing. Syatun itu kambing. Bisalasi nasyatan, 30 ekor kambing. Jadi syatun itu kambing. Makanya sate itu asalnya dari satun, yang artinya kambing. Maka seharusnya sate itu sate kambing. Tapi hari ini sate ayam, sate lembu, dan lain sebagainya. Adalah satun itu kambing. Ya. Akhirnya menjadi nama sate. Untuk semuanya yang dibakar, daging yang dibakar, ya, disebut sate. Ya. Wasakona labanan, dan memerintahkan kepada kami untuk memberi minum kami, memerintahkan kepada jariah tersebut untuk memberi minum kami labanan susu. Jadi labanan susu itu ada apa namanya? Ada labanun, ada apa ini yang lain selain labanun. Ya. Nah, kalau labanun itu susu yang sudah difermentasi atau yogurt. Itu. Diberi 30 ekor kambing, imbalannya merukyah itu, sama semua anggota rombongan diberi minum susu, diberi yogurt. Falamma roja'a, maka tatkala kembali si rojul itu, kulna lahu, kami berkata kepadanya, maksudnya bertanya kepadanya, kepada si rojul yang merukyah itu, akunta tuksinu rukyatan, apakah kamu itu menguasai rukyah?
Ya, ahsana yusin itu artinya ahsana kadang berbuat baik, kadang-kadang artinya itu menguasai dengan baik. Apakah kamu menguasai dengan baik rukyah? Punya kemampuan. Au kunta tarbi atau kamu bisa merukyah? Kamu adalah orang yang bisa merukyah? Faqala maka si rajul menjawab, la tidak. Maroki itu illa bi ummil kitab. Saya tidak merukyah kecuali saya merukyah dengan membaca umul kitab yaitu Al-Fatihah. Ya, ya, jadi ini ada yang mengatakan berarti merukyah itu boleh menerima imbalannya tapi tak boleh minta. Kalau dikasih diterima boleh. Kulna maka kami mengatakan la tuhdisu syai'an. Jangan membuat sesuatu. Hatta nak dia jangan melakukan sesuatu hatta hanya jangan diminum dulu susunya, jangan dibagi dulu kambingnya. Upahnya jangan dulu di utek-utek. Hatta nak dia wanas ala Rasulullah SAW. Sampai kita datang dan bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh menerima upah dari rupiah itu. Falamma qadimna maka tatkala kami sudah tiba atau kami sudah sampai al-Madinah tadi Madinah, zakarnahu. Kami ceritakanlah peristiwa si rojul itu. Lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya peristiwa rojul merukyah itu kepada Nabi SAW. Faqala maka Nabi mengatakan, wa makana yudrihi annaha rukyatun. Kalau diartikan secara letterlek, wama dan apakah karena yang ada yudrihi yang membuat dia tahu annaha bahwasanya Al-Fatihah itu rukyatun rukyah. Siapa yang ngasih tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah rukyah jampi-jampi, bacaan pengobatan. Rasulullah melanjutkan aksimu, bagi-bagilah oleh kalian. Susunya silakan dibagi, kambingnya dibagi. Terus Rasulullah melanjutkan wadribu li bisamin, dan buatlah oleh kalian untukku bisamin satu bagian. Saham itu bagian. Dan menjadi bahasa Indonesia saham. Ini diriwayatkan, ini catatan nomor 10 ini di Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari juz 8 halaman 671. Ya, itu. Jadi kalau menerima upah tanpa meminta dikasih ya terima aja. Merukyah dari hasil merukyah. Ya. Hadisun akhor, hadis yang lain. Rawa Muslimun. Imam Muslim meriwayatkan. Di Sahih dalam kitab Sahihnya. Sahih Muslim. Jadi kalau Bukhari, Sahih Muslim. Kalau Ahmad, Musnad Ahmad. Tadi ya. Wan Nasai dan oleh An-Nasai. Begitu pula An-Nasai. Di mana di dalam ya di dalam kitabnya yang bernama Sunan Nasai. Fi Sunani di dalam kitab Sunannya, Sunan Nasai. Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu paman Nabi. Yang kemudian didoakan oleh Nabi, Allahumma alim apa? Faqihu fiddin alimut ta'wil. Jadi kan Ibnu Abbas itu waktu ini dilus kepalanya masih kecil, paman, statusnya paman tapi masih anak-anak, paman Nabi. Doa dipegang Nabi kepalanya, didoain. Akhirnya betul doa Nabi itu. Ibnu Abbas menjadi ulama besar. Kemudian menulis tafsir, Ibnu Abbas. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan, baina Rasulullah SAW, ya, Rasulullah ada di tengah-tengah kami. Hanya ketika kami bersama Rasulullah SAW, wa indahu Jibril, dan di sisi Rasulullah ada Jibril. Ya, kenapa kok Ibnu Abbas mengatakan dia melihat Jibril? Karena Jibril bisa dilihat karena dia menjelma menjadi manusia, datang kepada Nabi sehingga dia bisa dilihat ya oleh Ibnu Abbas. Idh sami'a naqidun, tiba-tiba sami'a Jibril mendengar naqidun suara gemuruh fauqahu yang ada di atasnya Jibril.
Farafa'a kemudian Jibril mengangkat. Farafa'a Jibrilu maka Jibril mengangkat basarahu pandangannya ilas sama'i ke langit, melihat ke atas dari arah suara itu datang di langit. Faqala maka Jibril mengatakan hadza babun. Ini adalah pintu. Maksudnya ini adalah suara pintu. Suara pintu. Sautul bab. Walaupun disebut babnya saja tapi maksudnya adalah suara pintu. Qad futiha telah dibuka. Minas samai dari langit. Ma futiha qattu yang tidak pernah dibuka sebelumnya sama sekali. Sama sekali tidak pernah dibuka. Ma futiha. Qala maka Jibril mengatakan, maka Ibnu Abbas mengatakan, fanazala minhu malakun. Maka turunlah dari pintu itu malakun seorang malaikat. Seorang malaikat. Menjelma manusia, maka Ibnu Abbas melihat. Fa'atan Nabi kemudian malaikat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kemudian malaikat itu berkata, Abshir bergembiralah kamu wahai Muhammad. Maksud Abshir ya Muhammad, maksudnya lengkapnya begitu ya. Bergembiralah kamu binuraini dengan datangnya dua cahaya. Qad utitahuma di mana kamu telah diberi keduanya, diberi dua cahaya itu. Dua cahaya. Ya, cahaya yang akan menerangi ya. Lam yu'tahuma yang tidak pernah diberi keduanya itu nabiun seorang nabi pun qablaka sebelum kamu Muhammad. Nah, kata malaikat yang turun itu. Apa kedua cahaya itu? Kedua cahaya itu adalah Fatihatil Kitabi. Fatihahnya Al-Qur'an. Surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Wa khawatimi suratil Baqarah dan penutup surat Al-Baqarah, yaitu 3 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, yaitu bunyinya insyaallah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi dan seterusnya 3 ayat ya. Itu dua cahaya kata Nabi. Lam taqra harfan, kamu tidak membaca satu hurufun min huma dari kedua cahaya itu, yaitu Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah itu, illa kecuali uti tahu, kamu pasti diberi olehnya oleh Allah. Diberi apa? Ada yang mengartikan diberi pahala. Bisa juga diberi berkah. Atau diberi apa saja, yang jelas diberi oleh Allah. Kalau kita baca. Kalau diberi pahala saja satu huruf, itu satu kebaikan. 10 kebaikan, mohon maaf. Satu huruf Al-Quran 10 kebaikan. Setiap kebaikan menghapus dosa kita. Sebanyak kita baca ayat Al-Quran, sebanyak itu terus menerus dihapus satu huruf 10 dosa kita. Wahada lafdun. Wahada lafdun Nasai. Dan ini redaksinya Nasai, Imam Nasai. Wali Muslim nahwahu ini bacaan diterus nahwu, tapi bisa juga dibaca nahwahu ya. Dan redaksi milik Muslim nahwu semisal itu, seperti itu juga. Atau wa nahwu dan yang seperti itu ada juga dimiliki Muslim. Nah itu disebutkan di dalam catatan kaki nomor 1, disebutkan di di sini catatan kakinya nomor 1 ini di dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 554 dan An-Nasai ya di dalam Al-Kubra, dalam kitab Al-Kubra juz 5 halaman 12 dan juz 1 halaman 296 dan Nasai di dalam Al-Kubra juz 5 halaman 11 12. Nah itu. Oke, demikian untuk bagian kedua ini. Nanti kita akan lanjut tentang qiraatul Fatihah fi shalah.
Bagaimana membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu bagaimana? Bagaimana membaca Al-Fatihah dalam sholat. Saya kira itu atas segala khilaf dan kekeliruannya silakan diberikan masukan, dan segala kekurangan diberikan masukan. Mohon maaf, kata Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.